Baik, terima kasih, Debbie. Salam hormat buat teman-teman semua, rekan-rekan narasumber, moderator, dan peserta diskusi Mimbar Demokrasi Indonesia yang membahas mengenai tantangan dan perkembangan demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Nah, tentu kalau kita bicara atau kita mendiskusikan tentang tema besar ini, ya, ada banyak sekali bagian-bagian yang bisa kita ulas ya, secara kritis, objektif, dengan memberikan komparasi-komparasi yang tepat juga dalam menilai kualitas atau sisi tantangan maupun perkembangan. Tadi Mbak Debbie sudah menyebutkan bahwa tiga bagian ini, demokrasi dan hak asasi manusia ini tentu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Satu sama lain itu saling berkaitan. Nah, saya pada kesempatan ini sebagai pengantar hanya memberikan gambaran umum yang menjadi concern saya soal isu-isu demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Pertama berkaitan dengan tata kelola ya, tata kelola dan akuntabilitas pemerintah yang baik. Nah, dengan tata kelola atau dan akuntabilitas pemerintah yang baik ini merupakan komponen penting untuk pemajuan demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Karena hal ini sangat terkait dengan kualitas demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Pertama, ada kekhawatiran saya soal semakin menguatnya peran militer ya, dalam ruang-ruang sipil. Nah, penguatan ruang-ruang militer ini menjadi ancaman tersendiri buat isu-isu demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Pada satu sisi, reformasi TNI itu sudah menjadi komitmen sejak awal reformasi, tapi seiring berjalan waktu semakin ke sini sepertinya semakin menjauh dari agenda-agenda positif dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Misalkan saya sebut revisi Undang-Undang Peradilan Militer yang sampai hari ini itu tidak ada upaya sama sekali dari pemerintah. Padahal ini sangat penting karena mandat dari Undang-Undang 34 tahun 2004 itu bahwa menyebutkan tindak pidana yang masuk ke ranah sipil maka seharusnya diproses di peradilan umum. Nah, kemudian keluarnya surat telegram Panglima TNI baru-baru ini ya, ST nomor garing 1221 tahun 2021 ini mengenai prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. Nah, ini surat telegram ini memberikan pesan yang sangat serius ya, ancaman terhadap isu-isu hukum dan hak asasi manusia. Nah, ini penting untuk juga menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan dengan proses penegakan hukum di TNI. Yang kedua, pembentukan komponen cadangan ya, itu juga menjadi ancaman serius bagi saya dalam memastikan agenda-agenda demokrasi, hak asasi manusia, dan hukum. Terus yang ketiga, terkait munculnya gagasan pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Nah, Dewan Keamanan Nasional atau ide tentang Dewan Keamanan Nasional ini mengingatkan kita pada Kopkamtib. Ya, kalau teman-teman pernah mempelajari Kopkamtib atau pernah membaca peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang kategorinya berat yang terjadi di era Orde Baru, nah ini hampir menyerupai seperti itu. Nah, menurut saya gagasan Dewan Keamanan Nasional ini berpotensi besar menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia, hukum, tata kelola pemerintahan, tata kelola keamanan nasional. Terus berkaitan dengan pertarungan politik para elit-elit politik atau oligarki politik ya, dan oligark ekonomi yang semakin tidak terkontrol dan sulit sekali untuk dikendalikan secara hukum ya, dan sulit sekali untuk dikritisi oleh masyarakat gitu. Nah, ini ancaman buat kalau kita membangun diskursus tentang demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Pada aspek ini juga perlu untuk kita teliti atau kita lihat secara lebih dalam. Nah, lalu mengenai menguatnya kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikalisme
atau kelompok ekstremisme, ya, atau kelompok-kelompok masyarakat vigilante yang dengan leluasa menggunakan tindakan-tindakan anarkis, ya, yang dengan leluasa bersembunyi di balik agenda-agenda demokrasi, menggunakan kendaraan hak asasi manusia juga, tapi pada tataran tindakan justru sangat jauh menyimpang dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di negara ini. Ini harus ada desakan yang kuat dari masyarakat agar menguat isu-isu intoleran, radikalisme dan ekstremisme ini bisa diselesaikan secara baik. Nah, kepolisian sebagai penegak hukum, aktor utama keamanan dan ketertiban masyarakat masih mendapat sorotan tajam dari publik. Nah, pada satu sisi kepolisian memberikan respon-respon yang positif dalam menyikapi kritik-kritik masyarakat. Tapi pada sisi yang lain, perilaku-perilaku anggota ini itu juga kemudian menodai dan membuat masyarakat merasa punya kekhawatiran tersendiri dalam proses penegakan hukum atau ketertiban masyarakat. Nah, elemen yang penting juga, sering orang menyebutkan bahwa di era sekarang itu terjadi penyempitan ruang-ruang demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi yang pada satu sisi banyak dianggap terbatas, ya, atau direpresi, gitu. Tapi di sisi yang lain, sebagian menilai bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi justru semakin kebablasan, gitu. Atas nama ini juga, atas nama demokrasi dan hak asasi manusia, orang-orang dan kelompok-kelompok masyarakat itu bisa dengan leluasa bertindak atau menyampaikan pandangannya yang kadang-kadang menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum dan juga hak asasi manusia. Dalam melihat kondisi atau tantangan dan perkembangan demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia ini, kita harus melihat dalam perbandingan dari sisi yang mana yang kita lihat sudah ada perkembangan yang baik, dan yang mana yang masih menjadi tantangan yang harus kita kritisi. Gitu. Nah, ini terlebih lagi kan pada era pandemi juga banyak memberikan catatan-catatan ya dari masyarakat sipil. Nah, tapi di sisi yang lain juga ada yang memberikan apresiasi dalam penanganan pandemi. Nah, kita memang dalam forum ini melihat dari dua sisi atau dari dua perspektif, baik itu perspektif permasalahan-permasalahan maupun dari perspektif perkembangan-perkembangan atau perubahan-perubahan positif ya yang terjadi dalam pembangunan diskursus demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Nah, yang terakhir terkait Papua. Papua ini salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus ya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Karena daerah ini yang mengalami konflik, tapi pada sisi yang lain ada kemajuan-kemajuan yang dinilai dari sisi diskusi-diskusi yang berkaitan dengan pembangunan, ya, terbukanya ruang-ruang bagi masyarakat untuk mengakses ya turunan-turunan dari kebijakan-kebijakan afirmatif. Nah, pada forum ini nanti kita bisa mendengarkan paparan-paparan dari para narasumber terkait tantangan dan perkembangan isu-isu demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Saya kira demikian, Mbak Debbie. Saya kembalikan, terima kasih, selamat berdiskusi rekan-rekan semua. Semoga bisa berkontribusi untuk memberikan kemajuan demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.